Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita bersama dalam santapan rohani kita Sarota dari Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah pada edisi Jumat 20 Oktober 2023. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dimungkinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Melandasi seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat santapan rohani kita pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16. Firman Tuhan demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan mengatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpahkan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia dapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar dari tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hoserot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hati yang lembut. Hati yang lembut. Saudara kandung kita adalah pribadi yang dekat dengan kita. Sebagai seorang terdekat, tentu sangat diharapkan bahwa saudaralah orang pertama yang menjadi pendukung dan penolong. Dukungan dan pertolongan dari saudara sendiri akan sangat berarti dalam menjalankan sebuah tanggung jawab. Namun apa jadinya jikalau justru saudara sendirilah yang menjadi penghambat? Apabila hal itu terjadi, maka tentu kondisi menjadi tidak baik dan mungkin saja melukai perasaan. Musa mendapat perlawanan dari saudaranya sendiri. Miriam serta Harun mengata-ngatai Musa karena Musa telah memperistri perempuan Kus pada ayat yang pertama. Mungkin karena peristiwa itu, saudara-saudara, Musa ini pun mengeluarkan kata-kata perlawanan perihal firman Tuhan yang hanya disampaikan melalui Musa. Mereka berkata, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?" Dalam hal ini, mereka mulai merongrong wibawa Musa sebagai pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Mereka berdua seolah menyebarkan hasutan bahwa mereka pun bisa seperti Musa. Mendapat perlakuan tersebut sama sekali tidak membuat Musa menjadi emosi. Musa tetap tenang karena memang dicatat bahwa ia memiliki hati yang lembut. Tuhan pun turun tangan menghadapi perlawanan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun dihukum Tuhan, bahkan hukuman yang ditimpakan cukup berat, yakni mereka menderita penyakit kusta. Mendapat perlawanan tentu bukanlah sesuatu yang asing. Setiap orang sering mengalaminya, bahkan yang datang dari keluarga sendiri. Emosi yang tidak terkontrol tidak akan menyelesaikan persoalan, malah akan membuatnya menjadi lebih rumit. Untuk itu, sangat dibutuhkan hati yang lapang atau hati yang lembut. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa akan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lewat santapan rohani kita dari Jemaat Shilo Campagaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa setiap anak Tuhan dalam menghadapi persoalan ini dituntut untuk memiliki hati yang lembut. Bapa Surgawi, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitasnya hari ini. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan boleh pulihkan, lawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya. Yang bekerja Tuhan boleh berkati anak-anak kami dalam menuntut ilmu mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati di dalam proses pembelajaran mereka ya Tuhan. Dan Tuhan menolong kami semua
dalam berbagai keadaan kehidupan ini. Ini kami yang datang bersyukur, ya Tuhan, ampuni akan segala kesalahan kami, dan terimalah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pagi ini lewat santapan rohani kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.